Oke, jumpa lagi paman-paman, om-om dan mbah-mbah. Sebelumnya, yuk salam dulu, salam rahayu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembicaraan santai aja ya. Ada yang request agak nyeleneh ini ya. Tips memilih center. Lah, ini yang jadi pertanyaan, juga jadi polemik atau sesuatu yang bisa dikatakan kalau dirasa-rasakan katanya ambigu. Wah, bahasa kerennya seperti itu. Atau membingungkan, enigma gitu ya. Tips memilih center ya, center itu ya sesuai penggunaan seperti itu ya, sesuai penggunaan seperti ini. Bila cukup ya sudah, cukup untuk diri sendiri, maksudnya seperti itu. Cukup untuk diri sendiri. Terus biasanya kita tentukan dulu ya, kita itu mau center ini buat apa. Misalkan yang EDC ini kalau kita sering keluar malam dan lain sebagainya, ataupun pekerjaan yang ada sangkut pautnya di tempat gelap dan membutuhkan senter. Begitu. Terus itu kategori pertama ya, jadi tempatnya gelap dan membutuhkan senter. Kedua, dia pilih sinarnya yang lebar atau yang sempit, yang throw, yang fokus, atau yang float, atau yang dua-duanya. Yes, nanti itu yang dua-duanya ya. Soalnya misalkan ini konvoi S2 dengan emitter Osram CSL NM1 ya. Sifatnya dia throw, fokusnya kecil. Kalau dipakai di dalam ruangan dan dekat, itu sinarnya kecil loh. Jadi segitu. Dan terang. Ya bisa sih kita pilih gelap, tapi kalau gelap nanti akhirnya sekitarnya itu antara gelap dan terang itu kontras banget. Jadi yang tengah itu, yang kebetulan kena titik fokusnya itu silau, yang pinggirnya itu kurang terang. Seperti itu. Jadi kita tentukan dulu. Misalkan kita pakai yang agak float ya, S2 juga. Tapi berhubung begini, ini ada sedikit kunci, ini S3 tapi modelnya kayak S2 ya, XHP 50. Nah, kalau senternya kecil itu gampangnya itu dia jauh lebih istimewa bila dibuat float. Karena apa? Karena reflektornya kecil. Kalau dipaksakan pun bisa, tapi tidak sebagus yang reflektor besar atau diameter reflektornya ini gede. Jadi efisiensi untuk dia throw dengan lensa atau dengan reflektor seperti sekecil ini, dia kurang. Ya sudah bisa sih, sudah bisa, cuman kurang bagus atau kurang efisien. Nah, ini yang float ya. Oh, bentar kita pakai low aja. Lebih nyaman daripada
yang ini tadi ya. Nah, kalau ini yang terang di mata biasa ini terlalu terang, sakit. Kalau yang float ini dia lebih melebar dan enak dibuat cari barang di tempat gelap dan itu di dalam ruangan. Itu jauh lebih enak. Padahal sama-sama reflektornya smooth ya. Lebih enak lagi dia kalau pakai OP. Dia lebih smooth menyebar lagi. Lebih antara batasan coronanya dan spill dan fokusnya itu bisa membias bagus. Jadi bedanya seperti ini dan seperti ini. Yang satu cenderung float, yang satu cenderung throw. Nah, ini menurut saya kalau kecil itu jauh lebih efisien, dia float dan lebih enak untuk di tempat kecil. Dia misalkan kita servis mobil di bawahnya ataupun di dalam apa? Di dalam ruangan mobil. Nah, itu lebih enak yang float daripada yang throw. Soalnya memang jaraknya dibutuhkan yang pendek banget di dalam ruangan atau indoor ya. Oke. Terus sekarang bagaimana kalau yang seperti multi emitter atau multi LED dengan banyak LED dengan 3 kali SST20, 3 kali SST20. Nah, ini sebetulnya itu mengarahnya itu ke kolektor ya atau ke koleksi. Jadi digunakan ya bisa, tapi mengarahnya itu bukan ke suatu barang yang digunakan gimana ya? Digunakan cukup, maksudnya seperti itu. Jadi lebih daripada cukup. Jadi ada mode-modenya, ada main-mainannya gitu ya. Ini seperti ini. Nah, dia ada kertip-kertipnya juga. Terus kunci. Ada kuncinya. Ada candle modenya. Ada ini thunder mode. Nah, ini candle. Baik. Nah, ini strobe. Ya, seperti itu. Jadi gimana ya? Bisa dikatakan ya kalau ada lebih bisa milih yang seperti itu dengan pertimbangan bukan untuk center yang biasa. Nah, ada lagi yang ini stilt banget, bisa disembunyikan, tapi ya kita buat center disembunyikan ngapain juga. Nah, ini lebih simple. Dia katanya lensanya itu Fresnel seperti itu, tumpuk-tumpuk itu. Dia lebih enak untuk di indoor, misalkan kita di dalam tenda dan lain sebagainya. Terus ya untuk jarak yang menengah sekitar 5 meter enak juga, terang banget. Tapi baterainya gampang habis karena kecil sekali kapasitasnya. Nah, berarti juga termasuk item
koleksi gitu ya, untuk koleksi aja. Kalau bagi saya ya regular center itu ya yang simple saja. Seperti ini juga anduril, baterainya kecil tapi terang banget, turbo. Wah, itu seperti itu. Ada main-mainannya, multi LED, multi emitter. Dia cuman baterainya cuman kecil, kecil. Dia AA size. Paling-paling juga mentok-mentoknya di berapa ya, 800 sampai 1000 mAh. Kapasitasnya seperti itu. Ya, untuk apa ya? Juga bukan satu center yang bisa ready setiap saat dan lain sebagainya, tapi cenderung ke item koleksi. Kita koleksi ya bisa digunakan gitu maksudnya, tapi bukan untuk yang kita kerja harus bawa center. Nah, ini mungkin kalau di untuk servis ya, atau di dalam kabin mobil yang kita sehari, nggak sampai sehari sudah harus ganti-ganti baterai ini kalau terus-terusan, meskipun nggak usah mode turbo seperti itu. Oke, item kolektor ya, ini juga item kolektor. Apa ya, jadi bingung gitu loh. Mungkin kita singkirin dulu lah, ya udahlah. Kalau yang cukup ya bagi saya, seperti kalau pilihan saya itu sebentar. Kalau pilihan saya S21A yang menggunakan SST 40. S21A ada kelebihan baterainya bisa 21700. Emiternya SST 40 cukup efisien, cukup irit. Beam shotnya bagus, terang. Pilih yang 5000 Kelvin ada, nggak terlalu sakit di mata. Tapi kalau yang ini sudah saya custom, jadi sudah salah guna ya, sekedar punya gitu aja lah. Terus atau yang selalu setia setiap saat ini menurut saya pribadi ya, jadi jangan disamakan dengan paman-paman, om-om dan mbah-mbah ya. Ini menurut saya paling lumayan, paling mengena untuk pemakaian sehari-hari. Simple mode. Saya ambilin baterai dulu ya. Oke, sudah kita dapatkan baterainya. Simple mode. Baterainya bisa gede. Jadi mungkin 2-3 hari kalau kita pakai yang mode bukan mode moon ya. Bukan mode moon tapi mode low. Bentar. Ini mode moon. Nah, kalau biasanya saya pakai ini di mode low ini. Mode low ini sinarnya smooth, enak. Jadi nggak terlalu fokus karena dia pakai orange peel reflektor dengan emiternya atau LED-nya XHP 50.2. Nggak panas, awet, simple, cukup kecil. Dibawa dikantongin pun untuk kerja nggak terlalu gede. Ya kalau kedua kita pilih yang agak kecilan ya ini. Nah, ini betul-betul center yang bisa untuk kerja. Bagi saya seperti itu. Ini pilihan pribadi ya, monggo terserah. Soalnya beberapa
om-om ada yang sempat request seperti itu. Oke, kita tinggalkan ini. Terus sekarang ada satu request lagi, kita jadikan satu aja. Khususnya untuk yang throw ya, untuk yang throw. Jadi kita tidak bahas yang float karena ini requestnya untuk yang throw. Bagaimana nyetel fokus yang paling gampang? Nyetel fokus yang paling gampang itu tinggal diginiin aja. Nah, itu ya. Tengah-tengah itu di jari saya, telunjuk saya itu perhatikan. Nah, kelihatan kan? Jadi ada buletan itu. Nah, Anda cari titiknya yang paling kecil itu sampai yang paling fokus di mana. Nah, carilah emitter yang paling kecil. Jadi seperti CSLNM1 itu ya. Itu. Nah, fokus yang paling kecil. Bentar. Nah, itu ya, kelihatan ya. Di tengah-tengahnya reflektor itu. Di titik itu om-om dan paman-paman pasang emiternya. Setelah aja ganjelnya atau gasketnya ya, pasang begini. Kalau dia dikenakan cahaya sudah di titik fokusnya, jadi kita gambar sedikit supaya lebih enak 2D ya. Jadi gambarannya dua dimensi aja. Misalkan kita nggak usah ya. Jadi gini, ini garis dulu aja supaya enak. Lari reflektornya. Nah, seperti ini ya. Karena sinar itu yang paling sering kita dengarkan di pelajaran adalah sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi kalau emiternya di sini, terus dia mempunyai misalkan sudut 130 derajat satu misal. 130 derajat berarti ke sana maksimum ya. Dan ke sana. Ini 130. Termasuk yang kecil-kecil ke sana, ke segala arah. Jadi sudut datang ini kan melengkung, hiperbolik ya. Melengkung berarti sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini yang ke sana, nah seperti itu. Ini ke sana, jadi banyak sekali cahaya. Nah, akhirnya di ujungnya sini dia akan menyilang. Bisa dilihat nanti kalau ada asap itu kan kelihatan ya. Itu untuk throw. Dan ini sudah termasuk reflektor yang gede, meskipun yang kecil juga bisa. Terus ini menggunakan yang flat LED atau enggak ada dumnya. 2D-nya seperti ini aja. Jadi luminous areanya yang kotak aja kayak osram-osram itu. Jadi enggak ada ininya, enggak ada dumnya. Jadi istimewa untuk throw. Sekarang mengapa kalau ada dumnya kok kurang bagus? Ya sebetulnya bagus-bagus saja sih. Cuman kan penggunaannya kan teman-teman ini atau om-om kadang-kadang kan terobsesi ya. Terobsesi, ini throw-nya harus sejauh ini, sejauh itu dan lain sebagainya. Jadi terobsesi akan sesuatu yang kadang-kadang itu nggak sesuai dengan fungsi. Segini aja ya. Nah. Terus ini emiternya, sebetulnya kalau nggak ada dumnya itu dia akan sama seperti tadi. Tapi kalau ada dumnya,
dom sendiri kalau digambar seperti gini. Itu sudut ini luminous areanya di sini. Ini dia lensa ya. Jadi yang di sini lebih kecil. Jadi nembaknya ke sana. Jadi nggak mentok seperti yang dia nggak ada domnya. Maka sebetulnya dia mulai efektif itu di sini. Sudut datang sama dengan sudut mantul, dia akan melebar. Ya, seperti itu. Nah, jadi titik persilangannya dia lebih dekat. Sedangkan kalau yang flat, dia titik persilangannya lebih jauh, jadi akan menimbulkan atau tampak berkas sinar itu dia seperti yang dikatakan adalah throw. Seperti itu. Oke, terus kalian aja daripada bikin konten bolak-balik. Beberapa pertanyaan kita simpulkan aja jadi satu. Sekarang lagi marak multicore. Itu ya. SFN 55.2 9 core. Oke, wes kelihatan ya. Silau saya malah kena lampu. Kalau enggak di lampu enggak kelihatan. Oke ya, itu. Nah. Oke. Wes kertas ini aja dicoret-coret. SFN 55.2 SFN 55.2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 core ya. Pertanyaannya, apakah kalau yang seperti ini itu sudah paling bagus untuk throw? Jawabnya menurut saya tidak dan sama sekali. Karena kalau nanti jatuhnya itu seperti tadi yang gambar yang depan ya, jadi yang flat ya, yang flat nanti itu akan satu titik. Tuh lihat. Nah, tuh ya. Jadi nanti jatuhnya fokus itu cuma di sini. Yang lain ini, yang pinggir-pinggir ini akan jadi namanya float. Sebetulnya dayanya besar, tapi per core-nya ini, jadi per core-nya itu dayanya nggak sebesar SFT 40 yang bisa menyemburkan sekitar 2000 lumen per core. Jadi satu SFT 40 bisa 2000 lumen per core. Nah ini kalau dikalikan 9 berarti SFT itu berapa? Sudah itu 2000 kali 9. Hitung sendiri. Nah, kalau misalkan ini bisa 2000, 6000, ya toh. 2000, 12.000, 18.000. Apa yang terjadi ya, baterainya paman-paman dan om-om ya enggak kuat gitu loh. Mau kiri kanan bawa aki ya enggak mungkin. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ada yang baru lagi, dia 16 core. 16 core, jadi dia 4 kali 4, 2, 3, 4, 2. Nah, nanti akhirnya tuh 2, 1, 2, 3, 4. Dia yang jadi core tengah yang ini tambah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
1 2 3 4 ya 4 ya. Ini di sini nanti jadinya seperti XHP 70, XHP 50, dia kena tengahnya itu. Kadang-kadang kalau apa namanya, reflektornya itu bukan SMO, bukan OP, dia akan terjadi bayangan ini, belahannya ini. Seperti itu biasanya. Jadi benar seperti apa yang dikatakan banyak-banyak forum itu ya. Jadi masih hari ini itu kayaknya SBT 90 single core dengan yang daya yang sangat besar ini masih menjadi rajanya untuk center throw. Yang lain-lain ini masih kurang apa ya? Kalau lumennya besar, jadi untuk float itu luar biasa. Tapi kalau untuk throw masih belum bisa mengalahkan SBT 90. Apalagi banyak yang tempo hari di review beberapa YouTube ya, yang LED 16 core itu kalah throw-nya dengan SFT 40 aja, belum lawan SBT 90 seperti itu. Jadi ya silahkanlah dipilih sendiri-sendiri, karena center-center yang begini begitu itu tidak murah. Kalau menurut saya itu untuk camping dan lain sebagainya saya juga cukup untuk begini aja. Untuk naik gunung saya cukup juga yang kecil aja. Karena apa? Karena saya kalau sudah naik di atas gunung nggak suka norak, tembak sana tembak sini, lumen luar dan lain sebagainya, itu enggak. Apalagi ya kalau cuman summit attack gitu ya, itu ya secukupnya. Kadang-kadang cuman pakai center korek itu aja, dan kita sangat santai naiknya, itu sangat santai. Jadi berhubung ya beginilah ya, kita naik gunung ini Nusantara itu milik leluhur kita. Jadi kalaupun Anda ditakutin yang segala macam itu pikiran Anda. Yang wajib diwaspadai adalah hewan yang buas, ular yang beracun, ataupun serangga-serangga yang beracun dan lain sebagainya. Itulah yang wajib diwaspadai. Tapi kalau yang macam-macam saya kira enggak. Jadi percayakanlah atau luruskan hati itu, Nusantara ini ayo saling kita itu bersama memiliki dan kita bangun Nusantara ini. Jangan menjadikan Nusantara ini menjadi momok untuk diri sendiri kan gitu. Biasanya cuma senter korek itu aja, pelan naik, kita hati-hati dan waspada. Itu senter yang kecil ini pun sudah sisa-sisa, pulang pun kadang-kadang masih bisa dipakai dan sangat terang. Jadi kalau kita terang itu butuh sesuatu, mungkin ya pokoknya keadaan emergensi lah. Kalau yang ini buat kerja, Sofin ini SP33V3, pilihannya ada 2. Kalau saya pribadi begitu. Kalau teman-teman monggo silahkan, sekedar pembicaraan, sekedar ngisi waktu, sekedar juga terus terang bikin konten, ya monggo lah gitu. Bila suka like, ndak suka dislike, terserah jenengan. Oke, waktunya sudah sangat panjang. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Yang bekerja hati-hati untuk melakukan pekerjaan, yang di jalan juga hati-hati di jalan. Semoga dimudahkan rezekinya, mendapat hasil yang banyak, tentu saja yang barokah. Akhir kata, salam rahayu juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.